Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini berbahagia sekali saya diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana menjadi dokter hewan sebagai manusia 4 kuadran. Alhamdulillah di sini ada dokter senior saya, dokter Ace, dan juga dokter yang lainnya tentunya. Mohon maaf harusnya ini minggu yang lalu ya, tapi karena ada satu lain hal, Iya saya betul. memohon kepada Mas Bima Sudah untuk di disampaikan. reschedule sehingga Ada mungkin ada pesertanya. beberapa dokter yang berbenturan acaranya sehingga tidak bisa ikut hadir. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berbahagia sekali. Ini kali saya yang ketiga. Dulu saya pernah mengisi Vetafora terkait dengan steril pada hewan kesayangan. Saya juga pernah mengisi forum waktu itu Royovirus pada Unggas. Dan ini kali yang Betul. ketiga saya mengisi di forum Vetafora. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan berbagi manfaat kebaikan bisa menambah barokah terhadap kita semuanya. Ini adalah salah satu bentuk Amin. edukasi dan juga yang tidak kalah penting adalah salah satu bentuk kegiatan dokter hewan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi. Karena sebagai dokter hewan tentunya kita mempunyai marwah-marwah profesi yang harus kita jaga. Sehingga karena kita menjadi seorang yang mempunyai posisi strategis di masyarakat, kita harus lebih mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Semata-mata adalah untuk sharing kebaikan, berbagi manfaat kebaikan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan dengan asbab kebaikan yang kita bagi itu memberikan pahala yang tidak terputus sampai nanti di hari kiamat. Ini juga sebagai media untuk kita saling bersilaturahmi. Tak kenal maka tak sayang, mungkin ada yang belum kenal dengan saya Dr. Hewan Eko. Saya juga punya YouTube ya, silahkan dikepoin YouTube saya, Eko DVM, walaupun subscribe-nya belum terlalu banyak, masih di angka 3 ribuan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Saya mempunyai usaha klinik hewan namanya Vida Pet Shop and Vet. Alhamdulillah sudah lebih dari 12 tahun saya menjalani bisnis di Vida Pet Shop and Vet. Di sisi lain saya juga punya 2 pet shop, Vida Pet Shop 1 dan Vida Pet Shop 2. Semuanya ada di sekitaran Bekasi. Mampir kalau pas kebetulan di Bekasi ya, tidak terlalu jauh dari pusat kota Bekasi. Baik di Vida 1 ataupun di Vida 2, termasuk di klinik saya di Vida Pet Shop and Vet. Selain itu saya juga sebagai salah satu dari staf yang ada di perusahaan yang memang bergerak di bidang hewan kesayangan. Dan di sela-sela kesibukan saya sebagai dokter hewan, sebagai salah satu staf di perusahaan kesayangan hewan kesayangan, saya masih bisa menjalankan suatu bisnis yang bisa memberikan dampak kebaikan terhadap diri saya dan saya bisa berbagi manfaat kebaikan kepada lingkungan sekitar saya. Saya tergabung dalam komunitas pebisnis anti riba. Sehingga kenapa manusia 4 kuadran ini mengkerucut, beberapa teman-teman kolega ingin di-share terkait dengan bagaimana saya menjalankan aktivitas, kok banyak banget gitu agendanya. Sudah menjadi praktisi, sudah menjadi salah satu staf di perusahaan, sudah mempunyai klinik, mempunyai pet shop juga. Kenapa masih menjalankan bisnis yang lain yang itu menjadi satu hal yang perlu kita share juga. Sehingga pada kesempatan malam hari ini memang tema yang kita angkat adalah dokter hewan dalam menjalankan posisinya sebagai profesi dokter hewan, tetapi di sisi lain kita juga sebagai anggota masyarakat yang sama dengan yang lainnya. Nah, di sesi pada malam hari ini, saya akan mencoba mengeksplor lebih dalam terkait dengan situasi-situasi yang sedang terjadi yang erat kaitannya dengan dunia profesi. Nah, kalau kita mau jujur, dokter hewan itu sebenarnya di kuadran mana sih? Robert T. Kiyosaki pada waktu, pada saat kita melihat cash flow kuadran, di mana ini menjadi satu pembahasan yang amat sangat viral, di mana di pembahasan di buku tersebut sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama kita sebagai employee. Nah, employee itu adalah seseorang yang dia bekerja pada suatu tempat, sebagaimana saya bekerja pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hewan kesayangan, itu saya sebagai employee. Dimana kalau kita nggak bekerja, maka kita habislah, nggak punya apa-apa, nggak bisa membangun aset, nggak bisa mendapatkan income ketika saya sebagai employee. Nah, kuadran yang berikutnya adalah self-employee. Nah, kalau self-employee ini adalah seorang yang bekerja pada suatu tempat tertentu, di mana pada saat kita bekerja pada tempat tertentu itu, memang kita bekerja pada suatu tempat yang di situ kita mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah lebih dibandingkan kita hanya sekedar sebagai employee. Kuadran yang lebih keren adalah business owner, di mana kita mempunyai suatu sistem, mempunyai suatu SOP, mempunyai suatu perjalanan bisnis yang bisa kita monitor dari jarak jauh. Dan yang paling tinggi menurut Robert Kiyosaki adalah terkait dengan bagaimana seseorang menjadi investor. Jadi kalau sudah menjadi investor, maka duit itu yang akan bekerja untuk dia. Jadi dia bukan bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk dia. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik
Karena di beberapa kondisi tertentu kita kadang-kadang ada dalam satu kuadran, ada juga yang kita ada di beberapa kuadran, bahkan ada di antara kita mungkin yang ada di 4 kuadran. Ini menarik. Karena saya melihat ada teman-teman praktisi dokter hewan yang masih murni sebagai employee saja. Nah, ini menjadi satu hal, mungkin sewaktu-waktu dia ingin menjadi self-employee, menjadi business owner, dan harapannya menjadi investor. Nah, dinamika terkait dengan 4 kuadran ini yang menggelitik kita sebagai seorang dokter hewan, harus bisa mengimprove kemampuan kita, tidak hanya sekedar sebagai employee saja. Jadi, dulu pepatah mengatakan bahwa jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Don't put your egg in one basket. Makna sesungguhnya adalah bukan berbagai macam pekerjaan sama-sama di level employee, rekan-rekan kolega sekalian. Tetapi kita menaruh pekerjaan kita pada beberapa kuadran. Sehingga ketika ada satu kondisi tertentu mengalami gangguan yang berdampak terhadap finansial, maka kita masih mempunyai cadangan pendapatan yang lain. Nah, sebagai investor, mungkin ada di antara rekan-rekan yang nggak perlu saya sebutkan, mungkin ada reksadana syariah, ada deposito syariah, ada P2P syariah, banyak investasi-investasi yang dilakukan di mana uang itu bisa bekerja untuk kita ketika kita menjadi seorang investor. Nah, di sisi lain, pada tahapan tertentu, kalau kita melihat tidak cuma sekedar sebagai investor, pada saat yang sama mungkin kita juga menjadi salah satu staf dari perusahaan tertentu. Kita masih ikut pada klinik tertentu. Kita masih mencari nafkah, nginduk pada klinik tertentu. Nah, pada tahapan lanjut, ada pasti cita-cita ingin mendapatkan kelebihan di mana kita mempunyai tempat praktek sendiri. Nah, ini menjadi satu hal. Dulu pada waktu saya masih di Romindo, saya di Romindo cukup lama sebagai karyawan, sebagai employee di Romindo, saya bercita-cita pengen mempunyai pet shop sendiri, pengen punya klinik sendiri. Dan itu saya rasa hampir sebagian besar dokter-dokter yang ikut pada tempat praktek tertentu juga mempunyai keinginan juga untuk menjadi seorang praktisi tulen dengan mempunyai klinik sendiri. Nah, di sisi lain juga ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, kita juga harus berimprovisasi untuk mendapatkan tambahan bekal untuk bagaimana kita menjalankan aktivitas kita sebagai dokter hewan. Sehingga pendapatan-pendapatan itu bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin sehingga bisa menopang semua kebutuhan kita. Nah, fakta yang ada di lapangan yang kita amati dalam keseharian kita itu banyak, mungkin lebih dari 60-70% atau bahkan mungkin lebih dari 80% ini sebagian besar belum bebas finansial. Kadang-kadang ada seorang dokter yang dia masih sebagai employee di klinik tersebut. Tidak salah sih, tidak salah, itu hal yang bisa dilakukan. Namun ada beberapa dokter yang sudah mulai hijrah kepada mengarah ke baik yang self-employee ataupun yang mengarah ke investor ataupun bisnismen. Nah, ini dinamika yang terjadi di praktisi dokter hewan. Memang banyak yang belum bebas finansial, sehingga ada suatu upaya lebih untuk mendapatkan bagaimana bisa bebas finansial. Nah, terkait dengan hal itu, dokter hewan praktisi di Indonesia itu mempunyai kondisi-kondisi finansial yang berbeda-beda. Ada yang ingin mempunyai tim klinik yang lengkap. Ada yang ingin mempunyai cita-cita bagaimana tidak sekedar menjadi sekedar employee, tapi mempunyai suatu rumah sakit hewan, suatu klinik hewan yang lengkap pula alat-alat laboratoriumnya. Sisi lain ada juga dokter hewan yang pengen piknik dengan tim ke tempat-tempat yang mewah. Tidak cuma sekedar di Monas, tidak cuma sekedar di Kebun Raya Ragunan gitu ya. Tapi tidak cuma di Kebun Raya Bogor, tapi kita kadang-kadang pengen membawa tim itu untuk pergi ke umroh bareng-bareng misalnya. Atau pergi ke Eropa bareng-bareng misalnya. Ini banyak yang memang belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membawa timnya untuk healing-healing, sehingga itu perlu dipersiapkan keuangannya untuk ke arah sana. Selain punya klinik sendiri, punya alat yang lengkap, juga kadang-kadang kita dibenturkan pada situasi profesi yang ketat, cukup ketat, regulasi-regulasi aturan profesi yang menyebabkan kadang-kadang kita agak terhambat untuk bagaimana menjalankan praktek kita terkait dengan kode etik dan juga yang terkait dengan regulasi-regulasi. Nah, pada aspek lain ketika kita sudah mempunyai klinik, sudah mempunyai banyak orang, mau tidak mau ranahnya sudah mulai ke arah bisnis. Untuk membeli alat laboratorium itu, bagaimana bisa lunas ketika alat-alat tersebut digunakan, ini membutuhkan tambahan biaya. Di sisi lain kita tidak diperkenankan beriklan pada saat kita ingin menunjukkan bagaimana kita mempunyai sarana-sarana medis dan layanan-layanan yang terkait dengan keprofesian kita.
Sehingga cicilan-cicilan terhadap alat-alat lab tersebut tidak lunas-lunas karena memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu di mana regulasi atau aturan profesi itu tidak sedemikian mudah kita menjalankan aktivitas sebagai dokter hewan. Kemudian ketika kita ingin mengimprove kualitas kita, skills profesionalisme kita, ini ternyata biayanya juga tidak murah. Wasafa atau mungkin ESAF atau training-training workshop yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sangat tinggi terhadap keuangan. Sehingga kadang-kadang ini menjadi satu hal, sisi lain kita harus mengupgrade skill, tapi kondisi keuangan kita tidak sebagaimana yang kita harapkan, punya banyak impian-impian, punya banyak cita-cita, bahkan beberapa ada yang terjerat oleh riba. Karena memaksakan pengen punya hematologi, akhirnya nyicil. Bahkan itu yang menjadi satu hal yang menjadi keprihatinan kita, banyak rekan-rekan kita, mungkin di antara kita juga masih terjerat oleh riba. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa bebas riba, tidak ada cicilan rumah, tidak ada cicilan mobil, semua yang ada di klinik sudah terbebas dari riba. Kadang-kadang karena ingin memaksakan diri, hal tersebut menyebabkan kita terjerembab pada dosa riba. Tadi sudah saya sampaikan di awal, impian-impian ini yang kadang-kadang kita pengen membawa tim itu ke tempat-tempat yang bersejarah bareng-bareng. Ini juga membutuhkan kebutuhan finansial tertentu. Karena kasus kematian bunuh diri tertinggi pada saat kita bicara terkait dengan profesi medis, salah satunya dokter hewan. Sehingga kenapa dokter hewan ingin healing bersama-sama tim juga. Kalau dia healing sendirian nggak seru. Dan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah. Ingin juga umroh bersama-sama dengan keluarga, bahkan umroh bersama-sama dengan tim klinik. Ini juga membutuhkan beberapa nominal rupiah tertentu yang harus kita siapkan. Nah, sebagai seorang dokter hewan tentunya kita juga ingin, kalau yang muslim ya, pasti ingin ke Baitullah untuk menunaikan umroh ataupun haji. Di sisi lain, hematologi yang diharapkan segera ada di klinik kita, ini juga membutuhkan nominal rupiah yang tinggi. Variasinya, harganya bervariasi. Demikian juga kimia darah. Ketika kita tidak mampu membeli cash, ketika tidak mampu membeli tunai, akhirnya kita menggunakan cicilan. Dan cicilan itulah yang kadang-kadang harus dipertimbangkan sebagai bentuk pengeluaran yang harus kita siapkan. Belum lagi kalau kita masih ngontrak rukonya, belum lagi kalau kita masih mempunyai cicilan rumah, cicilan mobil. Ini menjadi satu hal yang kadang-kadang kita agak memaksakan diri. Banyak dokter hewan yang memaksakan diri untuk mempunyai klinik yang profesional dengan menggunakan dana dari bank. Jadi bisa dibayangkan ada yang temponya sampai 25 tahun, 30 tahun, sehingga apa? Selama 30 tahun ke depan itu kita terjerembab pada hutang. Kita terjerembab pada riba, padahal klinik hewan yang profesional itu tidak murah, memerlukan biaya yang tinggi, dan orang-orang dengan hitungan bisnisnya terpaksa harus melakukan riba karena menggunakan uang bank dalam menjalankan aktivitas ketika mempunyai klinik. Nah, ini yang akhir-akhir ini menjadi suatu isu yang mengemuka. Pada saat tertentu ketika kita menjalankan aktivitas klinik kita sebagai dokter hewan, kadang-kadang kita suka dibenturkan pada aturan-aturan yang itu juga membutuhkan dana tambahan. Izin lingkungan, kemudian SIP. Bisa dibayangkan SIP ini tidak cuma sekedar SIP, tapi juga STRV, belum lagi ongkos magangnya, belum lagi ditambah dengan bagaimana kita menggunakan situasi-situasi klinik yang kita magang. Kalau yang baru ya harus ada aturan magang, itu juga menggunakan beberapa pundi-pundi uang juga yang harus kita siapkan untuk mendapatkan SIP. Belum lagi tentang limbah medis, NIB, kemudian IMB, SKPB untuk workshop, untuk perpanjangan SIP juga ini membutuhkan banyak biaya. Terakhir terkait dengan SNI ya, luar biasa ini SNI ini menjadi satu hal yang akhirnya disepakati bersama bahwa pelayanan kesehatan hewan itu harus mempunyai SNI. Dan belum lagi pajak reklame, pajak PPH dan sebagainya. Yang mana sebenarnya regulasi aturan-aturan tersebut memang inline dengan kebutuhan keuangan yang semakin meningkat. Artinya sebagai seorang dokter hewan, pada saat kita menjalankan aktivitas profesi kita agar legal, itu membutuhkan duit yang banyak, membutuhkan nominal-nominal rupiah tertentu yang banyak yang harus kita siapkan agar kita bisa taat terhadap regulasi dan taat terhadap aturan. Dan saya rasa hampir ya semua dokter hewan mengalami hal ini, di mana ketika dia menjadi seorang dokter hewan dalam menjalankan marwah profesinya, dia harus mengikuti tata aturan, baik regulasi yang ada di undang-undang ataupun kode etik, yang mana dua hal tersebut menjadi salah satu panduan untuk bagaimana bisa menjalankan aktivitas. Dan endingnya memang UUD, ujung-ujungnya duit, karena kita harus menyiapkan semuanya. Dalam arti ketika kita pengen SIP ya harus ada STRV, harus ada kita workshop, harus kita seminar, dan itu memang membutuhkan nominal-nominal rupiah tertentu. Sehingga dari aspek bisnis,
pengeluarannya banyak, dan kadang-kadang kita pada saat tertentu jumlah income kita terbatas. Nah, disinilah sebenarnya pada waktu kita menjumpai kondisi yang tidak balance antara pendapatan dengan pengeluaran, kita harus mencoba membelah diri. Selain kita sebagai dokter hewan, kita juga sebagai masyarakat umum yang kita juga bisa melaksanakan aktivitas masyarakat umum yang tidak terlalu dipengaruhi oleh regulasi-regulasi profesionalisme sebagai dokter hewan. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba share bagaimana kita bisa mendapatkan income tambahan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita ingin piknik satu tim ya butuh sekitar 100 juta. Kalau kita pengen mempunyai klinik ya mungkin 800 juta nggak cukup, karena kita harus mempunyai klinik yang ideal, yang sekat antara infeksius dengan non-infeksius terbatas, anjing terbatas dengan kucing, dan hewan lainnya. Mungkin 800 juta ini nggak cukup untuk kita mempunyai klinik yang profesional. Untuk izin, bisa jadi dalam 1 tahun kita perlu budgetkan 50 juta untuk perizinan dan sebagainya. Mungkin tidak cukup ketika kita ada mungkin biaya untuk X-ray ya, terutama X-ray itu ada tambahan biaya yang harus kita siapkan terkait dengan perizinan. Demikian juga ketika kita ingin berreligi, wisata religi ataupun umroh, kita juga butuh duit yang cukup banyak. Di sisi lain, hematologi bervariasi, kimia darah bervariasi harganya tergantung dari mereknya, dan semuanya ini membutuhkan biaya yang tinggi. Sebagai seorang dokter hewan, sekaligus kalau kita melihat investasi yang sudah kita taruh, kan harus balik ya rekan-rekan sejawat sekalian. Harus kembali, harus menghitung bagaimana investasi ini kembali dalam waktu tertentu. Ketika kita sudah berpikir terkait dengan investasi dan kapan nominal rupiah itu akan memberikan revenue yang optimal sehingga BEP, maka secara tidak langsung kita sudah masuk ke ranah bisnis. Walaupun aslinya dokter hewan itu mempunyai marwah profesi yang mulia, sebagaimana sumpah kita pada waktu kita diangkat dokter hewan, tetapi pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam dunia di mana kita sudah harus memikirkan terkait dengan bisnisnya. Dan pada tahapan tertentu ketika mentok dan menyebabkan antara pendapatan dan pengeluaran ternyata lebih besar dari pengeluaran, taruh kata 1-2 miliar, maka kadang-kadang kita nekat untuk bagaimana semuanya kita kredit. Nah, untuk mewujudkan impan-impan yang membutuhkan 1-2 miliar tadi, kadang-kadang kita berpikir kalau kita bisa menabung 1 juta per bulan, maka kita butuh 30 tahun untuk mendapatkan 360 juta. Padahal kita butuhnya 1 miliar. Jadi kalau kita cuma bisa nabung 1 juta per bulan, ya kita butuh 1000 bulan untuk mencapai 1 miliar. 1000 bulan itu bukan malam Lailatul Qadar ya. 1000 bulan itu mirip dengan 84 tahun. Nah, kalau kita umurnya udah 30-40 tambah 84 ketemu 1 miliar, apa masih cukup umur kita? Kalau kita bisa menabung 5 juta per bulan dengan aktivitas praktek kita untuk mendapatkan dana 1,8 M, itu butuh 30 tahun. 30 tahun itu kalau usia kita udah 30 tahun, ya 60 tahun kita baru bisa berkumpul. Jadi menabung itu bukan suatu fakta yang realistis untuk bagaimana mencukupi 1-2 miliar tadi kebutuhan yang kita jadikan sebagai patokan untuk bagaimana kita bisa hidup sejahtera. Bagaimana ketika kita mencoba untuk berdiversifikasi franchise misalnya, ini modalnya besar sekali. Ada Indomaret yang sampai 800 juta, Alfamart juga segitu. Kalau kita pengen punya pom bensin mungkin 1,5 sampai 2 M. Butuh modal yang besar, dan banyak rekan-rekan kolega yang mempunyai keterbatasan modal, sehingga ini juga bukan menjadi solusi untuk mendapatkan income tambahan, karena kita sendiri sudah sibuk dengan keseharian kita sebagai dokter hewan. Nah, pada saatnya pengeluaran yang lebih besar melebihi dari pemasukan, ini akhirnya ya tinggal ngimpi. Kita pengen punya klinik ya tinggal ngimpi doang. Kita pengen punya hematologi ya tinggal ngimpi doang, karena pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Pengen punya hematologi, pengen punya kimia darah, ini juga hanya tinggal mimpi, karena ya itu tadi, antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar pengeluarannya. Nah, ini yang kadang-kadang sebagai dokter hewan kita harus berpikir bagaimana mendapatkan tambahan pemasukan agar impian-impian kita itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, pada tahapan tertentu kadang-kadang muncul mindset di rekan-rekan kolega sekalian, dan ini mindset ini tidak cuma di rekan-rekan kolega, tapi sudah menjadi mindset orang secara umum kebanyakan di negara kita. Kalau nggak nyicil kapan punya hematologi, kalau nggak nyicil kapan punya kimia darah, kalau nggak nyicil dengan bank kapan saya bisa bikin klinik hewan yang profesional. Sehingga semuanya akan digadekan, akan disekolahkan. Jadi sertifikat mobil, sertifikat rumah itu pinter banget, setelah disekolahkan, lulus disekolahkan lagi. Dan akhirnya apa? Kita akan terjerembab pada dosa riba. Yang mana kalau kita lihat ketika kita melakukan pencicilan, kita menggunakan dana yang memang akhirnya mengarah ke kredit kepemilikan, akhirnya kita harus nyicil, kita harus mengangsur, maka ketahuilah bahwa itu adalah sebenarnya adalah riba.
Dan ini menjadi satu hal yang terjadi pada saat kita memaksakan diri untuk memiliki sesuatu padahal kita nggak mampu. Akhirnya apa? Pada saat kita beli alat lab ya bisa dikredit dalam waktu beberapa lama. Mungkin untuk pinjam modal bisa tempo 5 tahun misalnya. Kalau kita beli ruko, bahkan KPR-nya bisa 30 tahun. Jadi kalau usia kita udah 30 tahun up ditambah 30 tahun karena kita kredit ruko, maka selama 60 tahun kita akan terjerembab dalam dosa riba. Seumur hidup kita akan sibuk untuk membayar hutang, padahal profesi kita dokter hewan. Dokter hewan yang mempunyai nilai yang marwah yang tinggi di masyarakat, mempunyai nilai yang lebih di masyarakat, mempunyai positioning yang tinggi di masyarakat. Tetapi hidup kita tetap akan seumur hidup menjalani itu dalam kondisi yang hutang dan menjalani sesuatu yang sifatnya riba. Padahal kita sama-sama tahu dalam Al-Quran jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan riba itu ada 73 pintu dosa yang paling ringan, nauzubillah min dzalik, seperti halnya menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka bagi teman-teman yang masih terjerembab dalam dosa riba ya, bagi rekan-rekan kolega yang masih terjerembab pada dosa riba, ini kita harus mempertimbangkan banget nih, karena dosa riba ini lebih ekstrim daripada dosa zina, nauzubillah min dzalik, yang paling ringan saja seperti halnya menzinai ibu kandung sendiri. Sehingga ketika masih ada cicilan-cicilan, masih menggunakan uang-uang riba, lebih bagus kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mencoba mencari sumber pemasukan yang bisa menuntaskan kita dari dosa riba. Karena Masya Allah dosa riba ini tidak cuma sekedar kita di dunia sengsara, tapi juga ini memberikan dampak yang luar biasa. Kalau kita tiba-tiba meninggal dunia, sementara masih ada riba, bagaimana dosa riba itu kita akan tetap bawa sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hutang saja, ketika dia meninggal dunia dan masih ada hutang, orang yang mati syahid pun dia akan tertunda masuk surga pada saat dia masih ada hutang, ketika hutang itu tidak terselesaikan. Apalagi yang kita yang tidak mati syahid, maka akan semakin tertunda. Dan dosa, riba, dan juga hutang yang tidak selesai itu akan berdampak panjang ketika kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana upaya kita untuk bebas dari riba? Allah telah memberikan informasi dalam ayatnya di Al-Baqarah 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Jadi orang yang terjerembab riba itu akan selalu pening, akan selalu bingung, akan selalu tidak nyaman hidupnya karena ada angsuran-angsuran yang harus diselesaikan. Dan itu menjadi satu hukuman ketika di dunia. Dan riba ini akan dibawa ketika kita ada dosa riba, maka tidak cuma di dunia. Sehingga yuk sama-sama ketika masih ada dosa riba, masih ada cicilan, masih ada sesuatu yang belum selesai, hutang-hutang, kita niat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berazam, berniat semaksimal mungkin untuk segera bebas dari hutang dan riba. Karena sebesar apapun klinik kita, semewah apapun alat laboratorium kita, sekeren apapun bentukan fisik klinik kita, kalau itu masih ada unsur riba, maka kita masih ada dalam satu kondisi di mana kondisi itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang memakan riba itu seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Al-Baqarah 275. Sehingga dengan kondisi ini kita harus segera hijrah dari dosa riba. Kita harus tuntaskan semua hutang-hutang kita. Lalu bagaimana agar kita bisa tuntas hutang-hutang kita, riba kita bisa tuntas? Kalau kita praktek saja banyak-banyak aturan ataupun banyak keperluan lain yang membutuhkan dana yang lebih besar, maka kita harus mempunyai alternatif lain seperti yang tadi saya sampaikan. Selain kita sebagai dokter hewan, kita juga sebagaimana masyarakat umum, sebagaimana orang umum pada umumnya yang mempunyai keleluasaan untuk melakukan bisnis yang tidak dihambat oleh regulasi-regulasi dan mempunyai kebebasan untuk beraktivitas mendapatkan pundi-pundi keuangan yang bisa menuntaskan kita dari hutang dan riba. Nah, dosa riba ini menghancurkan. Di dalam hadis juga disebutkan, jauhilah dosa yang membinasakan ada 7. Salah satunya adalah memakan riba. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini menjadi suatu upaya kita untuk kita lepas dari riba. Bahkan di dalam di agama Kristen pun juga riba ini dilarang. Dalam satu ayat tertentu memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ini adalah ancaman bagi orang-orang pelaku riba. Jadi tidak cuma sekedar Islam saja. Nah, lalu bagaimana orang yang sudah terlanjur terjerat oleh riba dan hutang? Maka yang pertama adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kemudian kita nggak cuma sekedar bertobat saja. Kita tidak cuma sekedar menyesali saja, tapi kita harus mencari sumber upaya lain, usaha lain, sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya, untuk bisa segera menuntaskan hutang dan riba kita. Nah, bagaimana cara mewujudkan impian kita? Apabila kita sudah bebas dari riba, maka bertahap kita bisa mewujudkan. Kita ingin umroh juga dengan leluasa,
kita ke Baitullah juga dengan bersih, tidak ada riba. Jika memang masih ada riba dan ada hutang, maka kita harus mencari alternatif usaha lain. Dan inilah rekan-rekan kolega sekalian yang saya lakukan. Yang saya lakukan bagaimana saya bisa mencoba mempunyai suatu pendapatan lain, sumber lain selain saya sebagai seorang yang memang sebagai praktisi juga, sebagai business owner juga di pet shop ataupun di klinik saya. Sisi lain saya juga menjadi salah satu karyawan di tempat perusahaan hewan kesayangan. Saya masih bisa menjalankan suatu peluang usaha, di mana peluang usaha tersebut bisa membantu saya untuk mendapatkan tambahan-tambahan income. Sehingga bagi rekan-rekan yang masih terjebak oleh hutang, oleh riba, ini layak untuk dipertahankan. Sebagaimana kita Dokter Hewan dalam posisi 4 kuadran. Nah, PT Best Corporation Syariah ini memberikan suatu solusi. Kita bisa menggapai impian-impian kita, bisa bebas hutang riba, bisa memenuhi apa yang kita harapkan, mempunyai alat-alat yang canggih tanpa harus nyicil, mempunyai sarana-sarana medis yang lengkap tanpa harus kredit, maka BES ini mempunyai program kemitraan bisnis yang bisa dijadikan sebagai satu alternatif untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan. Resikonya ringan, modalnya kecil, dan punya potensi ratusan hingga miliaran. Dan ketika kita ingin memiliki klinik sendiri, kita pengen punya alat-alat lab yang canggih, tanpa harus nyicil, tanpa harus hutang, maka peluang ini layak untuk dipertimbangkan. Jadi Best Corporation Syariah ini ada di Bandung, rekan-rekan kolega sekalian. Kantornya ada, banyak di luar kemitraan yang mereka itu tidak ada kantornya, kita nggak tahu kantornya di mana. Ownernya siapa kita juga nggak tahu. Nah, Best ini kantornya ada di Bandung, ada di Grand Surapati Core, silakan kalau mau mampir ke sana, ada 3 gedung yang mirip seperti halnya yang ada di Best, itu miliknya Best semuanya, di bawahnya ada Indomaret yang melayani kebutuhan warga masyarakat. Dan yang memiliki Best ini anak karya bangsa sendiri. Ada Haji Febrian yang dia sudah ada di Bandung standby di sana. Jadi ada orangnya, gedungnya juga jelas. Dan perusahaannya adalah perusahaan yang memang memasarkan produk-produk berkualitas dengan direct selling. Dengan penjualan langsung, tidak ada di TV, tidak ada di koran. Dan dengan adanya direct selling ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi seluruh masyarakat. Termasuk kita sebagai dokter hewan, rekan-rekan sekalian. Kita rekan-rekan yang bergerak di bidang medis, termasuk dokter, itu mempunyai keunggulan yang nanti akan saya jelaskan. Dan BES ini tidak cuma sekedar omon-omon, kata Pak Prabowo, tidak cuma sekedar katanya-katanya, sudah hampir ribuan orang, ada 15.000 orang yang sudah mendapatkan reward, mereka sudah terbebas dari hutang dan riba. Alhamdulillah saya juga sudah bebas dari hutang dan riba pada saat kita melihat fakta yang ada, sudah ribuan orang sukses. Ini baru 5 tahun, sudah 15.000 orang yang mendapatkan reward, rekan-rekan sekalian. Sehingga kalau kita lihat setahunnya, berarti ada 3.000 orang. Per bulannya bisa antara 200 sampai 300 orang dia bebas hutang dan bebas riba. 6.000 orang dia sudah mendapatkan reward berupa uang senilai 20 juta atau senilai motor, sudah lebih dari 3.000 orang mendapatkan reward uang senilai 150 juta atau selevel mobilio, dan sudah 500 orang lebih rekan-rekan sekalian yang mendapatkan uang reward senilai 500 juta atau senilai dengan Pajero. Dan yang sudah dapat luxury 1 miliar, senilai 1 miliar di transfer cash itu sudah lebih dari 200 orang. Jadi ini tidak cuma sekedar omon-omon saja, tapi sudah ada fakta yang bisa kita lihat di masyarakat kita. Jadi profil perusahaan aman, jelas, kantornya ada, ownernya ada, dan kita nggak perlu khawatir dalam menjalankan kemitraan di PT Best ini. Dan yang paling penting adalah legalitas, rekan-rekan sekalian. Banyak investasi kripto, banyak investasi emas, investasi bodong yang mereka nggak jelas izinnya. Nah, Best ini mempunyai nomor induk berusaha yang jelas dan terregister di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu juga sudah mempunyai lampiran perdagangan langsung. SIUPL-nya juga jelas, terregister di pemerintah dengan jelas. Dan menjadi salah satu anggota dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Tunai. Sertifikat keanggotaan AP2L juga luar biasa, sudah bisa didapatkan. Sudah memang terregister secara formal. Demikian juga sertifikat penyelenggara elektronik juga sudah di Kemenkominfo juga sudah ada sertifikatnya. Jadi nggak perlu khawatir, resmi dan berizin. Dan yang luar biasa adalah sistem prinsip syariah ini sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan bahwa BES ini mempunyai prinsip syariah. Sehingga kalau kita mencari nafkah, kita harus betul-betul paham apakah halal atau haram. Karena ketika kita mengkonsumsi sesuatu dan ada daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, maka baginya neraka. Sehingga Majelis Ulama sudah merekomendasikan Dewan Syariah Nasional untuk memonitor dan sudah memenuhi prinsip syariah. Yang namanya majelis, rekan-rekan kolega sekalian, itu ada kumpulan ulama-ulama yang paham agama. Ada ahli yang paham masalah faraid.
ada yang paham masalah bagaimana tijarah, bagaimana masalah yang berhubungan dengan muamalah, fikih muamalah. Majelis ulama ini sudah memutuskan bahwa prinsip syariah itu sudah didapatkan di BES, dan ini sudah menjadi suatu hal yang harus kita pahami bahwa kesesuaian syariah ini berbentuk penjualan langsung yang berjenjang syariah. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi terkait dengan halal haramnya, terkait dengan syar'i tidaknya, karena yang mengatakan syar'i ataupun syariah bukan orang-orang, tapi langsung Majelis Ulama Indonesia melalui Badan Syariah Nasional. Nah, tidak cuma sekedar itu rekan-rekan kolega sekalian, ini mempunyai prestasi yang luar biasa. Tidak cuma sekedar reseller growth of the years, most fastest growing company selama 22 tahun berturut-turut menjadi product of the years, dan prestasinya sudah banyak didapatkan. Dan ini menjadi satu hal yang memang ketika kita ingin berkolaborasi atau ketika kita ingin bermitra pada suatu perusahaan, kita nggak boleh bermitra pada perusahaan yang ecek-ecek saja, tapi perusahaan yang memang punya prestasi dan penghargaan yang luar biasa. Dan ini sudah didapatkan 2 tahun berturut-turut rekan-rekan kolega sekalian. Ini patut kita pertimbangkan sebagai tambahan income kita untuk bisa kita bebas lepas dari riba, untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Dan visi misinya sangat mulia rekan-rekan sekalian. Visi misi BES ini adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, mencetak jutaan miliaran. Bagaimana kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan program-program yang mempunyai orientasi tidak cuma dunia, tapi sebagai bekal kepulangan ke akhirat. Corporate social responsibility pun juga luar biasa. Bahkan program beasiswa untuk santri tahfiz Quran ini targetnya 1.000 orang rekan-rekan kolega sekalian. Jadi keuntungan yang didapatkan dari BES itu juga dialokasikan untuk pesantren tahfiz 1.000 orang. Masih ada 750 karena sementara ini baru 250 santri yang masuk di BES, semuanya dibiayai. Dari akomodasi, konsumsi, makan, bahkan tempat tinggal, itu semuanya dibiayai oleh BES. Kemudian bagaimana corporate social responsibility ketika ada bencana, ketika ada gempa bumi, ketika ada Palestina menyumbang 2 miliar, pada waktu ada bencana-bencana seperti Gunung Meletus juga hadir sebagai bentuk corporate social responsibility. Dan yang paling penting, kenapa ketika orang bergabung menjalankan bisnis ini, kenapa kok dengan mudah mendapatkan reward-rewardnya? Kenapa kok dengan mudah orang-orang itu bisa melunasi hutangnya, bisa bebas riba, bisa tercapai impian-impiannya, bisa umroh, bahkan bisa mengumrohkan kedua orang tuanya juga. Kenapa penghasilannya besar? Karena di BES ini berbeda dengan bisnis konvensional yang lain, di mana ketika kita bicara bisnis konvensional yang lain, harus melalui distribusi utama, distribusi daerah, grosir, pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Tapi kalau di BES ini adalah perusahaan direct langsung. Jadi dari pabrik langsung ke BES sebagai satu-satunya distributor dan langsung ke mitranya, langsung ke konsumennya. Dan tidak ada iklan di TV rekan-rekan kolega sekalian. Kalau kita melihat iklan di TV itu mahal banget ternyata. Biaya iklan itu bahkan sampai 25 juta, sampai 100 juta, bukan per menit, tapi per 30 detik. Nah, karena BES tidak beriklan di TV, maka efisiensi itu diberikan kepada mitra dalam jumlah yang banyak. Saya sempat kepoin berapa sih kisaran iklan per 30 detik, ternyata benar. Di Indosiar, SCTV, RCTI pada waktu prime time, itu per 30 detiknya sampai ratusan juta. Padahal dalam sehari, perusahaan-perusahaan konvensional itu beriklan 5-6 kali. Dan tidak cuma sekedar di satu TV, ada di Indosiar juga, di SCTV juga. Jadi biaya iklan perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa ratusan juta lebih rekan-rekan sekalian. Bisa miliaran dalam 1 bulan. Nah, karena BES tidak beriklan di TV, maka bagi hasilnya itu diberikan kepada mitranya. Jadi nanti kalau ketika saya jelaskan potensi ratusan juta hingga miliaran, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari mana uangnya. Karena salah satu efisiensi adalah tidak beriklan. Tidak ada baliho-baliho yang miliaran, yang ratusan juta dikeluarkan. Langsung bagi hasilnya itu diberikan kepada seluruh mitranya. Dan yang lebih keren lagi, bagi hasilnya rekan-rekan kolega sekalian, itu cukup tinggi. Bahkan sampai 60% bagi hasil itu diberikan kepada mitranya. Sehingga wajar ketika orang bergabung di BES ini cepat lunas hutang, cepat punya mobil, cepat punya rumah tanpa harus nyicil, tanpa harus kita kredit. Karena 60% itu diberikan peluang usahanya kepada seluruh anggota resellernya. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa orang dengan gampang, dengan mudah untuk mendapatkan pundi-pundi untuk melunasi hutang dan bebas riba. Dan kelebihan yang lain, rekan-rekan kolega sekalian, di BES ini kerjanya tidak sendirian. Kita ada satu tim kerja berjamaah dan ada mentornya. Kalau pada waktu saya bekerja di satu perusahaan perunggasan nasional sebelumnya,
Itu untuk menghadirkan mentor itu mahal, 30 juta dalam 1-2 hari. Nah, di BES ini mentornya gratis, membimbing kita semuanya sebagai mitranya sampai kita bisa menjalankan dan sampai sukses. Nah, kemudian yang lebih luar biasa lagi, segmentasi produknya itu beragam. Hal inilah yang menyebabkan semua mitranya itu mudah untuk menjalankan bisnisnya. Karena produknya itu beragam. Tidak cuma 1-2, tapi banyak sekali produknya. Seperti suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan ini menjadi kebutuhan di lingkungan masyarakat kita. Diabetes untuk penderita diabetes, wasir untuk yang ambeien, habatus sauda, ini adalah habatus sauda untuk semua penyakit. Ketika kita lihat hadis Rasulullah SAW, habatus sauda itu obat untuk semua penyakit kecuali maut. Kemudian Ecovico untuk kolesterol darah tinggi, kemudian Bodimun untuk meningkatkan stamina, Bimax ini untuk meregenerasi fungsi sel, kemudian juga Red One ini madu untuk mencerdaskan anak-anak, ada Sislim yang mau diet, yang bapak-bapak, rekan-rekan kolega yang sudah mengalami hamil permanen laki-laki tapi organ visceral lemaknya cukup tinggi, ini bahaya ke jantung. Ini Habspro ini juga gabungan antara habatus sauda dan propolis. Zemurat untuk asam urat. Semua produk ini pasti dibutuhkan oleh masyarakat sehingga memudahkan semua mitranya untuk menjalankan bisnis ini. Kita bisa melihat testimoni-testimoni di media sosial, banyak sekali bisa kita lihat, dan itu menjadikan para mitranya gampang untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian suplemen kesehatan ini juga luar biasa, ada kopi. Kalau kita beli kopi di Indomaret, kita beli kopi di Alfamart, kita hanya mendapatkan dari fungsi dari kopinya. Tapi kalau kita alihkan ke BES, maka selain kita mendapatkan manfaat dari produknya, kita juga mendapatkan bagi hasilnya. Ada Livin Kolagen bagi yang mempunyai permasalahan terkait dengan kulitnya keriput-keriput, tidak glowing, tidak fresh, maka Livin Kolagen menjadi pilihan. Dan saya alhamdulillah mengkonsumsi Livin Kolagen. Bisa lebih mudah 5-10 tahun, alhamdulillah. Livin Slim juga untuk diet, Livin Kalsium untuk ibu menyusui yang kurang kalsium, untuk anak-anak yang bertumbuh. Susu kambing ini untuk yang mengalami GERD, mah kronis ini juga dibutuhkan. Kemudian ada Livin Hair yang sudah mulai agak buta-buta, ini juga diperlukan oleh warga masyarakat sekitar kita. Natureflex ini adalah diet, nutrisi. Ini paling laris pada saat Ramadan. Karena Natureflex ini dikonsumsi pada saat sahur, tidak akan pernah merasa lapar sampai nanti berbuka puasa. Jadi semua produk ini luar biasa, best seller, dan gampang kita menjalankan bisnisnya karena produk ini luar biasa. Nah, ada juga produk khusus untuk pria dewasa. Ini Masya Allah tidak cuma sekedar durasi rekan-rekan sekalian, tapi tingkat kekerasan dan semakin besarnya itu memberikan dampak yang luar biasa. Ada yang bentuknya gel, ada juga yang bentuknya spray. Kalau saya memakai Power Honey rekan kolega sekalian, Power Honey ini madu yang di dalamnya mempunyai ekstrak herbal yang bebas dari bahan kimia dan ini memberikan efek yang luar biasa. Jadi yang mengkonsumsi suami tapi yang merasakan nikmatnya istri. Nah, ini menjadi satu produk best seller juga dan banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah 50 up mungkin ada problem terkait dengan disfungsi, ada problem terkait dengan ejakulasi, ini dibutuhkan dan ini best seller sehingga kita mudah untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah skincare. Skincare ini menjadi satu pilihan karena kalau kita melihat skincare ini variannya juga banyak, krim malam, krim siang, ada yang memang untuk sabun, untuk bagaimana mengencangkan dan sebagainya, semuanya lengkap. Kalau pada umumnya cewek-cewek, ibu-ibu, rekan-rekan kolega sekalian menggunakan kosmetik lain dengan dialihkan ke BES, ini tidak cuma mendapatkan manfaat produknya, tapi juga mendapatkan peluang bagi hasilnya. Nah, bagaimana dengan vape? Vape ini didesain sedemikian rupa khusus bagi yang sudah tidak bisa lepas dari merokok. Tujuan utamanya adalah orang yang merokok yang tadinya asapnya bau, ada nikotin tinggi, resiko kanker, jantung koroner, dengan dialihkan ke vape yang nikotinnya lebih rendah, asapnya harum, lama-lama orang yang perokok itu bisa bebas dari rokok. Nah, kalau di tempat yang lain kita beli rokok konvensional, maka kita membakar duit. Ada yang sebulan 3 juta, 2 juta hanya untuk beli rokok, membakar duit. Tapi kalau dialihkan ke vape-nya BES ini hanya sekitar 300 sampai 400 ribu. Jadi ada hemat. Tidak cuma sekedar itu, ada peluang usahanya. Ketika nanti pada titik tertentu, maka peluang usaha itu bisa kita tukar riut-riutnya dengan berbagai macam penghasilan-penghasilan yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian bagaimana dengan produk pertanian? Produk pertanian ini luar biasa menjadi dengan menggunakan pupuk organik andalan. Di desa Kita simak sebentar. Mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik, eco farming super aktif di tengah langkanya pupuk kimia. Pupuk organik eco farming menjadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Buat tanah menjadi lebih subur dengan pupuk organik, produk anak bangsa ini juga dapat menjadi solusi bagi para petani. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming, para petani juga dapat menghemat penggunaan pupuk kimia
hingga 75%. Meningkatnya produktivitas padi karena petani di desa pediraman ini karena menggunakan pupuk organik ekofarming hasil penelitian ahli pertanian dan telah memperoleh SK Kementerian Pertanian. Pemerintah setempat pun sangat mendukung para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan pupuk organik, ekofarming meringankan biaya produksi petani, mempercepat masa panen, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, meningkatkan unsur hara tanah, serta hasil kualitas produksi meningkat. Saat ini hasil per galonnya yang tadinya 56 kilo naik menjadi 65 kilo. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi produk ekofarming ini sudah banyak diminati dan memang di produk andalan di base karena seiring dengan langkangnya pupuk ini menjadikan bagaimana pupuk ini menjadi best seller dan memberikan dampak kesejahteraan yang luar biasa bagi para petani. Kalau tadinya mereka mendapatkan pupuk dari tempat yang lain, mereka hanya mendapatkan manfaatnya saja. Tapi dengan dialihkan ke ekofarming, maka pada saat tertentu juga mendapatkan bagi hasilnya. Nah, produk-produk yang lain bisa kita lihat ada parfumnya, ada juga untuk kolonnya, berbagai macam produk-produk anti jerawat, antibakterial yang punya proteksi 48 jam. Ini bisa didapatkan dari PT Base Corporation Syariah. Sehingga ini memudahkan mitranya untuk bagaimana menjalankan bisnisnya. Karena Base ini punya lebih dari 150 produk. Jadi kalau saya bicara produk, bisa sampai besok pagi nggak kelar. Jadi bukan seminar produk, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa diferensiasi produk yang luar biasa. Dan ini bisa memudahkan mitranya untuk menjalankan bisnisnya. Tidak terkecuali oleh Dr. Iwan. Nah, kalau kita melihat apa yang kita butuhkan, apakah manfaat produknya atau peluang penghasilannya? Kalau saya secara pribadi, saya ingin dua-duanya. Saya ingin mendapatkan manfaat produknya yang bisa menyehatkan, bikin glowing, lebih awet muda, diranjang juga dari cacing menjadi naga. Ini Masya Allah luar biasa peluang produknya. Kita juga mempunyai peluang penghasilan yang dahsyat. Bisa mendapatkan peluang penghasilan yang dahsyat yang bisa menyebabkan kita sebagai Dr. Iwan kembali kepada situasi marwah yang mulia. Tidak pusing dengan cicilan, tidak pusing dengan kredit alat-alat USG, hematologi kimia darah, kita bisa mempunyai penghasilan yang bisa mensejahterakan diri kita dan kita membantu mensejahterakan orang lain. Jadi dengan kita bekerja di perusahaan ini sebenarnya bisa sebagai sampingan, juga bisa sebagai pekerja full. Dan kita bisa membantu orang lepas dari hutang dan riba, mewujudkan keinginannya untuk bagaimana ke Mekah, ke umroh, untuk beribadah. Itu menjadi suatu hal yang memang pahalanya juga ngalir ke kita ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tidak cuma sekedar duniawi, tapi juga kita mendapatkan pahala-pahala yang mengalir hingga sebagai bekal kepulangan kita ketika kita akan dipanggil pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Amat sangat gampang sekali, hanya 100.000 saja sebagai registrasi dan belanja produk 2.750.000. Dan kita mendapatkan 16 box, kita bebas memilih. Mau power honey doang juga boleh yang bikin kita dahsyat seperti pengantin baru, atau produk-produk kombinasi juga boleh, satu item juga boleh. Dan kalau dijual satu item ini harganya 250. Artinya kalau 16 PV itu sebesar 4 juta. Jadi kita bergabung saja sudah untung karena harga beli dan harga jualnya sudah jauh lebih tinggi harga jualnya. Nah, apa yang membedakan dengan kemitraan yang lain, di Base itu tidak ada tutup poin. Jadi kita hanya belanja sekali seumur hidup, maka poin yang terakumulasi itu sampai seumur hidup kita tidak akan pernah di-reset. Tidak ada kewajiban belanja. Kalau di kemitraan yang lain, kalau nggak wajib belanja, kalau kita nggak belanja, poinnya hangus. Kalau pada tahapan tertentu nggak kecapai, poinnya hangus. Tapi di Base ini tidak ada kewajiban belanja bulanan, tidak ada tutup poin. Poin akan terakumulasi. Sewaktu-waktu rekan-rekan kepengen off dari bisnis ini, kemudian dilanjutkan di tahun depan, maka poinnya tidak hilang, tetap akan terakumulasi. Sehingga kenapa ini menjadi satu hal, MUI memberikan sertifikat syariah. 5 menit lagi ya, Dok. Kenapa? 5 menit lagi, Dok. Oke, baik. Biar baik, lanjut baik, ke baik. Pak Samsul ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan modal apakah besar? Tentunya 2.850.000 itu modal yang relatif terkecil ya. Karena kalau kita pengen bisnis yang lain seperti bakso atau cilok, itu pun harga etalasenya aja udah 2-5 jutaan, bahkan lebih. Sehingga 2,8 juta itu kecil karena mempunyai potensi penghasilan yang ratusan juta bahkan sampai miliaran. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan dari konsumtif ke produktif. Kita bisa memakai produknya, kita bisa ceritakan manfaatnya kepada orang lain dan ajak ke satu training basic training yang bagaimana kita bisa mempelajari lebih rinci terhadap bagaimana sistem bisnis ini dijalankan.
Nah, keuntungannya ada 7 macam. Saya nggak mungkin jelaskan semuanya. Saya hanya akan memberikan gambaran 3 saja agar menghemat waktu. Yang pertama adalah keuntungan penjualan paket. Ini ada paket ini kalau kita memberikan informasi ini kepada orang lain, kalau sebagai dokter enak, kita bisa orang datang ke kita dan kita bisa memberikan informasi peluang ini. Kalau peluang ini diambil dan kemudian mengambil paket basic dengan satu poin dengan harga 2,75, maka hari berikutnya kita akan ditransfer 400 juta. Kalau kita mengenalkan usaha ini dan kemudian orang klien kita itu mengambil priority, maka hari berikutnya kita mendapatkan bonus 12,4 juta. Ini ditransfer hari berikutnya. Sehingga sering kita sebut sebagai bisnis harian, bonus harian. Karena semakin banyak kita mengenalkan usaha, semakin banyak orang, maka harian kita akan tidak terbatas. Mau 10 orang, 100 orang, 1000 orang, itu akan ditransfer di hari berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua ini adalah bonus yang sifatnya mingguan. Kalau tercipta omset kanan dan kiri, jadi kita kalau mengenalkan bisnis ini kita taruh di 2 grup kanan dan grup kiri. Ketika terjadi pasangan, maka per pasangan itu akan diberikan bonus 100.000. Per hari dibatasi 12 pasangan. Jadi per hari kita bisa mendapatkan bonus 1,2 juta per hari. Kalau per minggu bisa 8,4 juta. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dan ini yang menjadi booming. Selain kita mendapatkan 2 bonus tadi, bonus harian dan bonus mingguan, akumulasi poin tersebut akan bisa ditukar dengan uang yang cukup tinggi nilainya. Kalau bisa terakumulasi 200 kanan dan kiri, maka kita akan ditransfer lagi 20 juta. Kalau 600 kanan, 600 kiri, kita akan ditransfer lagi 150 juta. Kalau 3.000 kanan, 3.000 kiri, akan ditransfer 500 juta. Demikian juga 5.000 kanan, 5.000 kiri, kita akan ditransfer 1 miliar. Dan yang terbaru, Chairman Ambassador, kalau 10.000 kanan, 10.000 kiri, kita akan ditransfer hari berikutnya 2 miliar. Dan ini adalah program promonya. Yang tadinya 200 menjadi hanya 100 saja. Yang tadinya 600, 300 kanan, 300 kiri, langsung ditransfer senilai dengan bobot poin yang ada. Ini sudah menjadi suatu promo yang memberikan bagaimana orang bisa lebih cepat untuk mendapatkan reward-nya. Selain dari bonus yang pertama dan yang kedua tadi. Nah, ini yang memang saya sampaikan ilustrasi umumnya seperti itu ketika kita melihat dari kondisi yang ada. Kalau kita mendapatkan klien ataupun rekan kolega yang ingin bergabung, taruh kata 1-15 ini bulan, maka di bulan ke-8 kalau duplikasi berjalan, 1 orang kemudian menduplikasi 2, kemudian terus ini di bulan ke-8 kita sudah mendapatkan new ambassador senilai 20 juta. Di bulan ke-5 menginjak ke bulan 12, ini kita sudah mendapatkan 1.500, berarti terlampaui di 500 juta atau senilai Pajero atau Fortuner. Dan di bulan ke-15 sudah 16.000 poin, maka ini sudah bisa menggapai bagaimana luxury 1 miliar juga bisa didapatkan. Kalau kita total ini 3.670.000. Modalnya berapa? Hanya 2.850.000. Nah, ini yang menjadikan kenapa perlu kita pertimbangkan, karena kalau kita mendapatkan 3,67 M dalam 10 tahun itu setara dengan 30 juta per bulan. Dan bisnis ini baru berjalan 5 tahun. Artinya sebenarnya kalau kita mendapatkan 3,6 M dalam 5 tahun, maka seolah-olah kita seperti diberikan gaji 61 juta per bulan, setara dengan gaji 61 juta per bulan. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah kita ada Pak Haji Samsul Mu'arif yang sudah melampaui luxurinya, sudah mendapatkan 11 motor, 6 mobil, Pajeronya 2 dan 1 miliar luxury sudah dicapai. Artinya bisnis ini tidak cuma sekedar omong-omong tapi real. Apa yang saya lakukan sebagai dokter, saya cukup menaruh leaflet di tempat praktek saya. Klien yang datang, dia akan bertanya kepada saya. Dan pada saat klien bertanya itulah saya akan jelaskan peluang bisnis saya ini. Kalau teman-teman yang lain, mitra yang lain, mereka sibuk mencari orang. Tapi kalau kita sebagai dokter, orang datang ke tempat kita. Sehingga ketika mereka bertanya, kita bisa sampaikan peluang usaha ini untuk mereka bisa lepas dari hutang dan lepas dari riba. Dan yang saya lakukan, saya mencoba untuk membroadcast status. Melalui status inilah klien dia membaca, mengomentari dan ingin tahu. Dan pada saat mereka ingin tahu, kesempatan kita lah untuk menjelaskan betapa besar peluang usaha ini dan layak untuk kita jadikan sebagai suatu upaya kita untuk bebas hutang, bebas riba dengan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Jadi modalnya kecil, tanpa risiko, potensi miliaran, dan ada mentornya dan sudah terbukti banyak orang sukses. Dan yang paling penting adalah, pertama kita harus mempunyai keinginan yang serius, kedua mempunyai kendaraan yang tepat, dan base ini kendaraan yang tepat, karena kalau keinginan kita serius tapi kendaraannya salah, maka kita nggak akan nyampe. Nah, harus tahu caranya dan mau belajar. Dan yang tidak kalah penting ada mentor pembimbingnya ketika kita menjalankan peluang usaha ini. Dan yang paling penting adalah keberanian
untuk bisa bertindak. Sehingga kondisi hari ini adalah keputusan kita di masa lalu, tidak usah disesali, kita sudah ditakdirkan sebagai dokter hewan, tapi di masa depan, kondisi Anda di masa depan, kondisi kita di masa depan, itu hasil dari keputusan kita hari ini. Sehingga secepatnya bergabung, ketika kita tidak bisa menjelaskan peluang usaha ini, hadirkan ke seminar, biar kami yang menjelaskan. Ada yang seminarnya offline, ada di Tebet, di beberapa tempat juga ada seminar offline, dan ini menjadi satu peluang kita untuk bagaimana mengedukasi, memberikan suatu gambaran peluang usaha yang bisa bebas lunas dari hutang dan dari riba. Nah, ini kita bekerja suatu tim, tidak sendirian. Jadi banyak orang yang sudah lebih dulu menjalankan peluang usaha ini. Nah, ini yang mungkin memang perlu kita coba mendapatkan insight juga dari Pak Haji Samsul Mu'arif terkait dengan acara webinar pada hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Samsul Mu'arif yang sudah lebih dulu menjalankan peluang usaha ini. Beliau sudah mendapatkan 6 mobil cash senilai total 900 juta, kemudian ada 11 motor cash ya senilai dengan 220 juta, 2 big mo cash senilai 1 miliar dan luxury 1 miliar. Dan beliau sebentar lagi juga akan mendapatkan luxury ambassador yang kedua, 1 miliar yang kedua. Kita doakan mudah-mudahan segera bisa terwujud apa yang menjadi upaya untuk bagaimana membuktikan bahwa perusahaan ini tidak cuma sekedar gambaran-gambaran saja, tapi memang sudah ada buktinya, dan ini memberikan manfaat yang baik kepada kita, kepada seluruh masyarakat, dan sebagian besar pada orang yang ada di sekitar kita. Baik, dari saya itu secara umum yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi satu hal yang tidak cuma sekedar untuk duniawi, tapi kita berjuang untuk bagaimana berdakwah, mengajak orang lepas dari hutang, lepas dari riba. Dan ini menjadi wasilah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, memberikan manfaat di dunia, dan juga menambah pahala ketika kita harus pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Haji Samsul Mu'arif, saya berikan sepenuhnya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dr. Eko dan para teman-teman dokter yang lain yang ada di Zoom seminar malam ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Samsul. Alhamdulillah saya sekarang memang masih menjadi seorang pengusaha. Saya punya 2 perusahaan yang sedang jalan juga gitu ya. Tapi di sela-sela kesibukan saya menjadi pengusaha itu, saya juga bergabung di bisnis PT BES ini. Jadi buat para dokter semuanya, bisnis ini adalah bisnis yang bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Jadi tidak harus kita fokus di bisnis ini gitu ya, tapi kita juga bisa menjalankannya, dan alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa di sela-sela kesibukan saya menjadi pengusaha bisnis konvensional, saya juga bisa mendapatkan penghasilan lewat wasilah bisnis PT BES. Tadi mudah-mudahan saya bisa share ya. Tadi Dr. Eko sudah nge-share perolehan saya. Oke. Saya menjalankan bisnis ini sudah 5 tahun, para teman-teman semuanya, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan aset sekitar 3,2 miliar di bisnis ini. Selain penghasilan harian, mingguan, bulanan, yang totalnya melebihi angka 5 miliar. Artinya apa? Artinya saya bisa mendapatkan penghasilan di bisnis PT BES ini, di luar penghasilan saya di bisnis konvensional saya, itu 1 miliar per tahunnya. Dan ini merupakan penghasilan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisnis ini saya kerjakannya itu hanya di hari Sabtu dan hari Minggu saja. Sisanya saya fokus untuk menjalankan bisnis konvensional saya. Nah, saya tidak akan banyak menjelaskan tentang teknis, tapi saya akan menjelaskan konsep tentang bisnis PT BES ini, Bapak Ibu semuanya. Apa sih sebenarnya konsep dari bisnis PT BES ini? Pertama, kita begitu bergabung dengan bisnis PT BES ini, kita sebenarnya adalah membangun jaringan pemakai, di mana begitu Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, maka Bapak Ibu sebenarnya hanya mengalihkan pemakaian produk-produk yang biasa Bapak Ibu pakai gitu ya sehari-hari, itu menjadi memakai produk-produk dari PT BES. Nah, hasilnya apa? Hasilnya nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan royalti. Dari royalti ini akan mendapatkan penghasilan bulanan. Itu yang pertama. Kemudian, konsep berikutnya adalah bahwa Bapak Ibu nanti akan membangun jaringan distributor di seluruh Indonesia.
Di mana jaringan distributor ini akan menghasilkan omset, di mana omsetnya itu di akan dikonversi dalam bentuk komisi, di mana komisi itu berupa komisi mingguan, kemudian ada royalti bulanan, dan berupa reward, di mana rewardnya itu berupa umroh, mobil, rumah, dan uang cash. Dan ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah bahwa begitu kita bergabung di bisnis PT BES, kita membangun jaringan pemakai produk, kemudian membangun jaringan distributor, maka kita sebenarnya membangun mesin uang dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena begitu jaringan kita itu terbentuk, Bapak Ibu semuanya, maka setiap minggu dan setiap bulan kita akan mendapatkan penghasilan secara rutin. Dari mana? Dari royalti dan dari komisi-komisi pengembangan yang nanti akan dihitung secara sistem dan itu benar-benar otomatis akan kita dapatkan. Tentu saja pada saat kita bergabung, itu kita memang harus membangun dari awal. Namanya sebuah bisnis, pasti kita akan membangun jaringan bisnis kita itu mulai dari nol, kemudian nanti akan berkembang, dan nantinya itu yang akan kita nikmatin dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, padahal kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Eko bahwa bisnis ini modalnya itu kurang dari 100 juta rupiah, gitu ya. Paling besarnya itu hanya di 85 juta rupiah, dan itu pun mendapatkan produk yang bisa kita pakai sendiri dan bisa kita jual. Nah, saya akan mencontohkan diagram jaringan saya. 5 tahun yang lalu saya memulainya dari nol, gitu ya. Tapi sekarang jaringan pemakai dan jaringan distributor saya itu sudah lebih dari 13.000 orang. Artinya, misalkan dari 13.000 itu 10% saja yang memakai produk, maka akan ada 1.300 orang per bulan yang akan membeli produk. Dan begitu mereka membeli produk, maka itu akan dikonversi dalam bentuk omset, dan omset itu akan menjadi omset saya juga, gitu ya, karena saya adalah orang yang membangun eh, jaringan distributor tadi, sehingga yang saya dapatkan nanti setiap bulan saya akan mendapatkan royalti dari pembelian produk-produk tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwa di bisnis ini kita memang harus membangun dari awal, membangun jaringan pemakai, kemudian membangun juga jaringan distributor, sehingga begitu Bapak Ibu sudah terbangun jaringan pemakai dan jaringan distributornya, maka Bapak Ibu akan menikmati penghasilan setiap bulannya, setiap minggunya, bahkan kalau Bapak Ibu aktif untuk menawarkan bisnis ini setiap hari kepada pasien atau konsumen Bapak Ibu semuanya, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan penghasilan harian. Yang terakhir dari saya sebenarnya, bahwa kelebihan dari PT BES Corporation ini bisa saya simpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa bisnis PT BES ini adalah perusahaan yang sudah berizin dan aman, kemudian produknya juga sangat dinikmatin dan prospeknya sangat luas. Kemudian yang ketiga, sistem bisnisnya itu halal, karena ini kita sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN MUI. Selanjutnya, sistem bisnisnya itu tidak wajib tutup poin bulanan. Artinya bahwa kalau kita tidak membutuhkan produknya, ya kita tidak harus berbelanja produk. Jadi tidak ada kewajiban buat kita untuk berbelanja bulanan. Selanjutnya adalah reward-nya paling mudah diraih. Tadi Dr. Eko sudah bilang bahwa dalam waktu 5 tahun ini ada 15.000 orang yang mendapatkan reward. Artinya setiap 15.000 orang dalam waktu 5 tahun gitu ya. Artinya orang yang mendapatkan reward di PT BES ini ada 3.000 orang per tahunnya. Ini sangat luar biasa dan sangat banyak. Jadi ini sudah terbukti dan tidak bisa dibantah karena memang ada orangnya gitu ya yang mendapatkan reward-reward tersebut. Termasuk saya di dalamnya, alhamdulillah. Kemudian yang keenam adalah poin dari PT BES ini tidak hangus, bahkan akumulasi tanpa batas waktu. Jadi di sini Bapak Ibu, bahwa begitu omset tim kita itu sudah terbentuk dan dikonversi dalam bentuk poin, maka poin itu tidak pernah di-reset dari nol, meskipun kita menjalankannya secara perlahan-lahan bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, yang dihitung adalah omsetnya, bukan orangnya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita lagi membangun sistem jaringan pemakai dan jaringan distributor,
Dan di sini yang dihitung adalah omset, bukan berapa banyak orang yang bergabung, tetapi berapa besar omset yang diciptakan oleh tim yang ada di bawah jaringan kita. Nah, yang sukses adalah yang omset, bukan orang yang bergabung duluan. Ini yang sangat kita perlukan. Kenapa? Karena kapanpun kita bergabung, maka kita tidak akan dirugikan. Jadi, kalau kita mendapatkan atau menciptakan omset lebih besar dibandingkan orang yang bergabung sebelum kita, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ada support system training dan mentoring. Jadi Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Supaya apa? Supaya apa yang kita keluarkan dan waktu yang misalkan kita eh, luangkan untuk belajar menjalankan bisnis ini tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana caranya bisa menjalankan bisnis ini secara efektif tanpa membuang waktu yang sangat banyak untuk menjalankannya. Karena bisnis ini bisa dijalankan kapan saja, di mana saja, dan bisa dijalankan oleh siapa saja, gitu ya. Nah, kemudian hak usaha resellernya itu dapat diwariskan. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir kalau misalkan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan yang rutin setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan mungkin akan mendapatkan reward, itu bisa diwariskan kepada anak dan istri kita kalau misalkan kita sudah meninggal dunia. Yang terakhir bahwa di bisnis ini kita itu tidak hanya berbisnis dunia, tapi kita juga mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bebas dari hutang dan riba. Artinya apa? Kita memang ada nilai dakwahnya dalam menjalankan bisnis ini. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, ini adalah pemaparan yang sangat umum, yang maksudnya hanya kulit luarnya saja dari bisnis PT BES. Dan jika misalkan Bapak Ibu sangat tertarik untuk ikutan menjalankan bisnis ini, silakan bisa lebih intensif lagi untuk berinteraksi dengan saya atau langsung dengan Dr. Eko nantinya. Mungkin itu saja Dr. Eko yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan tambahan gitu ya dari saya secara pribadi, karena saya menjalankan bisnis ini hanya bisnis sampingan dan alhamdulillah hasilnya itu melebihin apa yang saya dapatkan dari bisnis konvensional saya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Samsul Ma'arif atas pemaparannya.